warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goblok. Baiklah, anak ibu semuanya, sebelum kita memulai kegiatan layanan bimbingan hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Afan, mimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak ibu, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini Masih tetap semangat? masih. Jumpa lagi kita ya minggu ini sama Bu Dinar. Ibu akan memberikan layanan pada hari ini. Nah, sebelum Ibu memberikan layanan, Ibu absen dulu ya. Adelia Putri, Ibu. Akil Anggoro, sakit? Tanpa keterangan ya? Aisyah, Alfasya, Aninda, Azahra, Balkis. Tidak hadir juga ya, 2 orang. Dea Maida, Dwi Ramadhanti, Fadil, Faiz Adriansyah. Sudah 3 orang ya? Oke, Fakri Al Arifi. Hadir juga. Farah Filza. Banyak hari ini tidak hadir karena hujan ya tadi pagi ya. Oke, Fitra Raya. Gunawan Aziz. Mana wajahnya? Habibur Rahman. Oke, Hanifah Dwi. M. Hafiz. Muhammad Afan. Muhammad Arif. Muhammad Mulkar. Muhammad Rausan. Oke, Mustaqim. Namanya hari ini tidak hadir ya. Putri Oktari. Oke, Raifalza. Ya. Rifa Nur Asila. Oke, ya, ini nanti sekretaris diingin aja ya, di garis merah ya. Yang sudah pindah-pindah. Oke, Sri Mulyana. Hadir. Kok ketawa? Kenapa kak? Enggak Ibu, salah pengen nama. Namanya siapa sebenarnya? Sri Mulyana. Sri Mulyana. Oh iya, maaf ya, Sri Mulyana. Kalau Mulyana tuh laki-laki ya. Syara Mutia. Tiara Sabila. Mana wajahnya? Ibu gak kelihatan. Oke, Tiara. Rian Pratama. Oke, Rian. Semangat ya Rian hari ini ya. Semangat kak. Semangat. Amira Rasudara. Oke, semua sudah Ibu panggil. Ada yang terlewatkan? Tidak ada. Berarti hari ini ramai yang tidak datang karena kondisi hujan ya. Nah, alhamdulillahnya kalian masih berusaha dan berjuang untuk datang hari ini berjumpa sama Bu Dina, dan Bu Dina sangat senang sekali. Makasih ya anak-anak ibu ya. Oke, nah selanjutnya hari ini itu ibu akan memberikan suatu layanan bimbingan dengan topik tunjukkan keterampilan sosialmu. Nah, materi ini itu ada kaitannya dengan materi yang minggu lalu ada ibu sampaikan, yaitu keterkaitan dengan bullying dan cyberbullying. Siapa yang masih ingat? Oke, apa Ratu? Cyberbullying yang misalnya
melalui media sosial. Ya, kalau yang bullying gimana? Secara langsung. Jadi sebenarnya bullying itu ada dua ya, bullying dan cyberbullying. Nah, apa kaitannya dengan topik kita hari ini? Tunjukkan keterampilan sosialmu. Nah, ada kaitannya. Ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku bullying dan cyberbullying. Nah, jadi dari topik yang hari ini Ibu sampaikan itu juga terdapat tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, ada siswa dapat menguraikan pengertian dari keterampilan sosial. Kemudian yang kedua, anak-anak Ibu mampu merumuskan aspek-aspek yang ada di dalam keterampilan sosial. Kemudian yang ketiga, anak-anak Ibu mampu menganalisis manfaat dalam meningkatkan keterampilan sosial. Nah, yang terakhir, anak-anak Ibu ini mampu menentukan bagaimana cara membina hubungan yang baik dengan teman sebaya. Nah, tentunya tujuan itu juga ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Anak-anak Ibu ini dapat menjalin hubungan interaksi yang baik dengan teman sebaya. Sehingga dengan menjalin komunikasi yang harmonis dengan orang lain, itu dengan saling menghargai, kemudian bekerja sama, saling menjaga, sehingga kalian ini mampu beradaptasi di lingkungan, terutama di lingkungan sekolah. Oke, kira-kira siap untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya? Siap! Untuk lebih siap lagi, Ibu ada ice breaking, ya. Jadi Ibu mau kita berdiri semuanya, ya. Ibu akan memutar video ice breaking, kalian mengikutinya dengan semangat, oke? Berdiri semuanya. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Iya, jadi video ini mewakili dari perasaan kalau hari ini ada ngerasa sebel, mungkin tadi jam pertama ada kejadian sesuatu. Nah, ketika masuk nih dengan layanan yang Budinat berikan, kalian hempaskan semua kesal kalian. Setuju ya? Setuju. Semangat? Semangat. Kalau begitu kita lanjutkan. Nah, kali ini Ibu mau memberikan layanan bimbingan itu berbeda dari biasanya. Biasanya kita diskusi kelompok kan? Nah, kalau ini dinamikanya Ibu mau membuat permainan. Permainannya itu namanya moving boom. Nah, ada yang bisa menerjemahkan moving boom itu apa? Move artinya memindahkan, boom itu boom dong. Kecuali moving ball itu baru memindahkan bola. Kalau moving boom berarti memindahkan boom. Nah, ada aturan mainnya. Apa itu aturannya? Yang pertama, kelompok menunjuk satu orang untuk menjadi pemimpin. Nah, jadi ini sebelum memainkan game, Ibu akan membagikan kelompok. Ya, jadi ini kita bagi kelompok aja dulu ya. Oke, jadi Ibu mau membagi kelompoknya itu dengan cara menghitung. Karena Ibu mau ada 4 kelompok, jadi hitungnya sampai 4. Kemudian diulang kembali 1 sampai 4. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai dari kelompok yang paling depan ya. Nanti Ibu tunjuk, kalian langsung ini ya, menyebutkan angka. Oke, Abang mulai. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3, 4, 1. Oke, berakhir di 1. Nah, untuk angka yang sama, silakan bergabung dengan kelompoknya menjadi sebuah kelompok. Oke, silakan bergabung. Yang sama angkanya itu satu kelompok berarti ya. Apa kelompok berapa? Kelompok berapa ini? 4. Oke, berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, sekarang coba pastikan memilih satu pemimpin kelompoknya. Oke, dari kelompok 1 siapa pemimpinnya? Ya. Oke, Dea. Kelompok 2 Saya. siapa? Liana. Oke, Liana. Kelompok 3 Aku. Oke, Ratu. Kelompok 4 Ya. kami apa Tiara? Tiara. Oke, berarti ini masing-masing udah tentuin pemimpin kelompoknya kan? Ya. Oke, kita lihat aturan main yang kedua. Nah, masing-masing siswa memegang ujung tali yang sudah dirangkai untuk dapat mengangkat bola. Kemudian yang ketiga, bola diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam baskom. Nah, jadi ini ibu ada sebenarnya keranjang ya, bukan baskom. Jadi ada keranjang kecil sama tali rafia ini namanya. Tali rafia, kemudian bola. Nah, kemudian permainannya berlangsung selama 5 menit. Kelompok lain memperhatikan kelompok yang sedang bermain agar dapat menyusun strategi dan sukses memindahkan bola ke dalam baskom. Nah, apabila bola terjatuh sebelum masuk ke dalam baskom, maka tugas dianggap gagal karena dengan jatuhnya bola maka bom akan meledak. Boom, ya. Kemudian yang terakhir, kalau masih ada waktunya, jadi kan ibu kasih waktu 5 menit nih. Seandainya bolanya jatuh-jatuh terus, tapi waktunya masih tersedia, itu boleh dilanjutkan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ibu ada video simulasinya, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Jadi di sini lihat tugas masing-masing. Di sini ada anggota kelompok, ini ada pemimpinnya. Coba diperhatikan ya. Kita putar. Pemimpinnya mengatur dan mengarahkan ya. Nanti ketuanya Dea. Sudah ada gambaran permainannya? Oke. Siapa yang mau maju duluan atau ibu yang tunjuk? Ibu tunjuk, boleh. Kalau ibu suka dengan angka 1. Makanya kelompok 1 bagaimana siap? Atau butuh waktu untuk menyusun strategi? 1 menit ibu kasih waktu? Bisa? Sambil ibu mempersiapkan ini. Oke, susun strategi terus. Ya. Satu menit ya. Oke, waktunya selesai. Jadi silakan maju kelompok satunya, ya. Mana pemimpinnya Dea? Pegang talinya. Kenapa sayang? Gak apa-apa, aman. Oke, ini tali, ini bolanya. Silakan berdinamika. Silakan. Namanya ini lupa ya, HP-nya zoom. Oke.
waktu. Greget ya, ibu aja greget pengen bantuin tapi nggak boleh ya kan? Kayaknya makin maju ya. Bener lagi, bener lagi. Ya, bener lagi. Oke. Kelompok 1 berhasil sebelum waktu 5 menit makan ya. Oke. Sekarang kelompok 2. Oke. Selanjutnya kelompok 2 sudah memilih kelompoknya pemimpinnya tadi si Liana ya. Oke, Liana ulang kalinya di bolanya. Waktunya 5 menit ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke. Masih ada. Pemimpinnya mengarahkan. Sedikit lagi. Dari sekarang. Nah ini, ya, pelan. Sabar, tarik nafas. Arahannya mungkin lebih jelas lagi, Pak. Coba. Masih ada. Diketin. Terus. Terus.
Saatnya jam genap dimulai. Oke, kelompok terakhir. Tiara. Pemimpinnya siapa ini? Oh, ya. Bismillah. Masih ada. Oh, mundur lagi, mundur lagi. Nah, mundur lagi. Masih ada ya, apa? Ya, habis.
jawab untuk mengarahkan agar kelompok kita tuh seimbang, baik. Oh, jadi Ya. fungsi dari pemimpin itu ya untuk mengarahkan, jadi bisa mencapai tujuan dari permainan yang dimainkan. Kalau Dea gimana? Penyelenggaraan dan bertanggung jawab dari kepentingan kelompok. Oke, jadi menurut Dea harus tanggung jawab. Jadi ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu misi harus bertanggung jawab. Oke, ada lagi? Oke, Zahra. Tidak boleh ada sampai harus sabar, jangan cuma mau hanya dengar dan jawab mendengarkan. Oke, jadi kita itu enggak hanya kita terus yang didengarkan ya. Jadi kadang-kadang kita perlu mendengar dari pendapat-pendapat lain untuk kesuksesan bersama. Oke, siapa lagi? Menjalin komunikasi yang baik, Bu. Jadi walaupun dalam segi permainan kami kalah, jadi kami udah berusaha yang terbaik dan apa? Berusaha yang terbaik dan tidak mengharapkan yang terbaik. Intinya sudah berusaha. Iya, bahkan permainan ini bukan dinilai dari berhasil atau gagalnya permainan tersebut. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, kakak. Berani memberikan pendapat dan juga menghargai pendapat orang lain. Oke, menghargai pendapat orang lain. Nah, selanjutnya, apakah terjalin interaksi dan hubungan yang baik dengan anggota kelompok? Oke, Ratu. Karena tuh sebelum bermain kami tuh saling berinteraksi biar bisa kompak dan saya misi masuk bareng-bareng. Hambatannya ada juga, Bu. Iya. Kayak ada yang mau didengar sendiri, terus nggak sabaran. Kayak gitu lah, Bu. Kayak jatuh-jatuh terus tadi ya bolanya ya. Oke. Buru-buru aja gitu. Maunya mau cepet aja. Padahal Beda waktu. Padahal waktunya tadi masih ada loh. Cuman itulah tadi karena masih ada sifat egonya tadi ya. Iya. Jadi mau buru-buru, pengen cepet. Jadi udah tujuannya itu udah lain ya. Oke, ada lagi Sarah tuh ya. Tapi kelompok kami tadi saling menyalahkan satu sama lain gara-gara bolanya terjatuh. Oke. Tapi diingatkan aja oleh pemimpin dan teman-teman, kalau kita tuh harus kompak, saling memahami, Wah, dan mantap tidak nih egois pemimpinnya. dan menerima kesalahan. Iya. Intinya di sini kita harus sama. Ya. Harus sabar ya, sabar komunikasi biar terjalin interaksi. Oke, ada lagi? Oke, selanjutnya bagaimana sih cara kalian menjalin hubungan yang baik dengan anggota kelompok saat bermain nih? Apalagi tadi nih kelompok ini sempat berselisih paham nih ya, saling menyalahkan gitu kan tadi ya Bang ya. Nah, bagaimana cara Abang bagaimana cara menjalin hubungan yang baik kembali? Nah, gimana tadi kakak tunjuk tangan ya? Oke, apa kak? Bekerja sama dengan kompak dan juga ikuti arahan pemimpin, menerima pendapat anggota kelompok dengan terbuka. Oke, jadi berlapang dada ya. Jadi nggak siap main game, nggak dendam kan, nggak marahan kan? Wah, gara-gara permainan ini ada nyangkut rasa keselnya, berarti jadi permasalahan baru ya kan? Oke, ada lagi? Iya, Aisyah. Menyampaikan atau meminta pertolongan kepada orang lain ketika dibutuhkan, sabar, saling mengerti dan tidak egois. Iya, jadi ketika tadi bolanya jatuh terus tuh kan komunikasi yang paling penting kan. Nah, jadi nggak ada yang mau menang sendiri, ya, nggak ada yang biar nampak aku yang keren nih, jadi aku yang lebih aktif. Nah, tadi Ibu lihat tidak ada yang seperti itu. Oke, nah selanjutnya, ya selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan tentang materi hari ini dengan topik tunjukkan keterampilan sosialmu.
Nah, jadi permainan itu tadi, permainan moving boom itu tadi, itu salah satu bentuk ya, salah satu bentuk proses belajar. Ya, proses belajar dalam melatih anak-anak itu semua untuk dapat berketerampilan sosial. Nah, jadi sebelum lebih jauh kita harus tahu dulu apa sih keterampilan sosial itu. Nah, jadi keterampilan sosial ini merupakan keterampilan yang diperoleh individu melalui proses belajar. Seperti yang dikatakan tadi, didapatkan dari proses belajar dengan berinteraksi satu sama lain. Nah, berinteraksi, kemudian berkomunikasi, kemudian apa lagi? Saling bekerja sama, berbagi, berpartisipasi, nah, dan beradaptasi. Nah, dalam beradaptasi ini ada yang bentuknya simpati dan empati, sehingga mampu memecahkan masalah dan juga disiplin sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Oke, itulah keterampilan sosial. Nah, jadi yang anak-anak ibu tadi mainkan, nah, termasuk terdapat nggak dari ada nggak maknanya dari keterampilan sosial yang ada? Kan? Kemudian selanjutnya aspek-aspeknya. Ada aspek-aspek keterampilan sosial. Yang pertama itu kerjasama. Nah, jadi makna dari kerjasama ini digambarkan ketika diberikan suatu tugas atau tanggung jawab saling bekerja sama, ya, tidak membebani orang lain, malah kita bersama-sama berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kemudian yang kedua apa? Perilaku asertif. Nah, perilaku asertif ini gambarannya itu seseorang mampu mengungkapkan pendapat, mengungkapkan perasaannya kepada orang lain tanpa menyakiti orang lain, ya. Dan kemudian perilaku asertif ini dia mampu menolak ajakan teman untuk perilaku yang tidak baik. Selanjutnya ada apa lagi? Tanggung jawab. Nah, ketika diberikan tugas, dia bertanggung jawab seperti yang anak-anak ibu tadi tunjukkan. Ibu memberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan games, ya kan? Menyelesaikan games, bagaimana caranya, strategi anak ibu untuk memindahkan bom tadi ke dalam keranjang agar tidak jatuh. Nah, dibutuhkan apa? Dibutuhkan tanggung jawab. Seperti siapa tadi yang kata Afan atau apa? Mbak Dea ya, bahwasanya tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab bersama. Karena apa? Karena tujuannya untuk keberhasilan bersama. Selanjutnya apa? Empati. Nah, empati ini perasaan yang memahami orang lain, memahami perasaan orang lain itu lebih dalam. Jadi nggak hanya perasaan yang kita pahami, tapi juga perilaku orang secara psikis. Tapi kebanyakan empati ini bagaimana kita memahami keadaan psikologis seseorang. Jadi ketika kita sakit, misalnya ada teman sakit, nah kita juga ikut merasakan bahwasanya teman kita ini lagi sakit. Jadi perasaannya itu lebih dalam. Nah, itu yang dikatakan empati. Kemudian yang terakhir itu aspek dari keterampilan sosial ada kontrol diri. Ada yang nggak bisa kontrol tadi kan kelompoknya, ya kan? Nah, jadi sempat apa? Saling apa tadi? Berselisih paham, saling menyalahkan. Nah, itu menjadi pembelajaran tidak setelah bermain game. Jadi karena apa? Setelah mengetahui bahwasanya di dalam keterampilan sosial itu ada aspek kontrol diri namanya, sehingga mampu mengontrol diri untuk tidak langsung merespon hal-hal yang negatif. Jadi begitu jatuh tadi bolanya nggak langsung menyalahkan teman, itu jadi pembelajaran. Oke, selanjutnya apa? Ada
Oke, kita baca sama-sama ya. Yang pertama ada hubungan pertemanan menjadi lebih baik. Nah, gimana tuh maksudnya? Hubungan pertemanan menjadi lebih baik. Kalau kerja sama tadi ya saling ini aja, ya pasti masing-masing, saling sama adiknya. Ya nggak ada lagi sisi paham. Ada lagi yang marah, rasa kesel ya. Intinya udah usaha aja tadi. Oke. Kemudian yang kedua apa? Mendukung keterampilan komunikasi. Nah, yang tadinya mungkin diam aja lah, tapi kok greget nih karena ini kayaknya kurang ke kanan nih, kurang ke kiri. Nah, dengan adanya keterampilan sosial menjadi manfaat itu seseorang mampu berkomunikasi menjadi lebih baik. Kemudian keberhasilan akademik. Selanjutnya ada adaptasi di sekolah dengan baik. Nah, jadi ketika kita mampu berinteraksi dengan teman di sekolah, kemudian kita mampu komunikasi yang baik, nah maka kita juga dapat beradaptasi di sekolah juga dengan baik. Kemudian apalagi mendukung lingkungan pembelajaran yang positif, karena kita baik hubungannya dengan teman, dengan guru, bahkan sama pihak-pihak sekolah lah yang ada di sekolah, maka itu menjadi pendukung dalam anak-anak itu mencapai pembelajaran yang positif. Kemudian menolak permintaan atau ajakan yang tidak baik. Nah, ini kaitannya dengan apa tadi? Perilaku asertif. Ketika aspek perilaku asertif yang ada dalam diri kalian mampu ditingkatkan menjadi lebih baik, maka anak-anak itu mampu menolak permintaan atau ajakan yang tidak baik. Cabut yuk. Kalau kita nggak punya perilaku asertif tadi, ikut aja, ya kan? Jajan yuk, ada guru nih, ya kan? Lebih menarik mana kira-kira? Kita mampu untuk menolak ajakan teman sama ikut dengan teman. Itu teorinya. Tapi prakteknya apa aslinya? Masih ada nggak yang ikut-ikut teman? Masih. Nah, kalau kita sudah belajar ini, kita sudah tahu manfaat dari keterampilan sosial, maka kita belajar untuk mampu menolak ajakan teman dengan baik, ya, menolaknya dengan baik-baik sehingga temannya nggak tersinggung. Kemudian apa? Yang ketujuh, mengatasi stres. Nah, kenapa ada mengatasi stres, Bu, di manfaat keterampilan sosial? Ya karena dengan kita hubungannya bagus-bagus sama teman, sama guru, jadi ketika ada permasalahan itu kita bisa menyelesaikannya gitu. Jadi nggak sampai stres sendiri. Kadang ada yang sampai mau bunuh diri, ya kan? Iya. Ini kayaknya nggak mau sekolah lagi, temannya daripada nggak mau berteman, katanya gitu. Nah, tapi kalau dia mampu meningkatkan keterampilan sosialnya, maka manfaatnya pun dia mampu mengatasi stres. Nah, yang terakhir, perilaku patuh pada peraturan, mengikuti arahan, kemudian kemampuan menyusun target dan membuat keputusan. Nah, cara membina hubungan yang baik dengan teman sebaya seperti apa, Bu? Ini ada poin yang pertama, itu ada menghargai, ya. Jadi cara menghargai, cara membina hubungan yang baik dengan teman sebaya itu yang pertama dengan menghargai. Ada tadi ditunjukkan pada saat bermain game? Ada. Kemudian saling menghormati ada? Ada yang tak saling menghormati ada juga? Mungkin udah ditunjuk pemimpinnya tapi tidak mau mendengar arahan ada? Sempat ada? Suaranya yang keras ada atau tidak? Kemudian apa lagi? Suka menolong. Nah, kemudian apa lagi? Mau mengerti. Nah, itu yang paling sulit. Tadi gimana waktu main game? Ada saling mengerti nggak? Ada saling pengertian nggak? Ada. Ya, Rian? Memang beres. Yang nggak ngertinya itu gimana, Rian?
juga kita mau mengerti orang lain. Kemudian apa? Memberikan pujian. Nah, biasa gengsi kalau mau memberikan pujian kepada teman yang berhasil. Mesti ada sifat-sifat rasanya seperti itu. Masih lebih baik jujur kan? Ya. Walaupun itu pahit ya. Bapak jujur aja. Jadi kita juga introspeksi kan. Oh, ternyata berarti selama ini aku belum menunjukkan keterampilan sosial yang baik ya, dengan cara membina hubungan yang baik dengan teman. Karena kalau kita mampu membina hubungan yang baik dengan teman, maka dia juga mampu untuk memberikan pujian dengan teman yang baik. Kemudian yang terakhir apa? Memberikan motivasi. Nah, motivasi itu dorongan, bukan didorong ya, maksudnya ya, memberikan dukungan. Jadi ketika teman misalnya ini ada masalah, bukannya diejek ya, jangan diejek. Meyakinkan dia kalau dia bisa. Iya, itu tandanya, itu namanya kita memotivasi dia. Kita buat dia semangat lagi. Nah, itu yang dikatakan motivasi. Oke. Dari penjelasan yang sudah Ibu pahamkan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari materi-materi ini? Coba dilihat dari pengertian, aspek, kemudian manfaat, dan cara membina hubungan yang baik. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Dea, ya cepat sekali Dea. Iya, apa Dea pertanyaannya? Bedanya simpati dan empati. Oke, pertanyaannya bagus ya. Di mana tadi letak simpati? Kita lihat. Oh iya, ini ya. Ada simpati, ada empati. Nah, ada yang mungkin mau membantu Ibu dalam menjawab? Oke, Ratu. Oke. Apa sih? Nah, ini Dea tanya nih, Ratu. Bedanya simpati sama empati apa sih, Bu? Kalau simpati itu rasa yang muncul ketika seseorang menyaksikan sebuah peristiwa. Tapi kalau empati itu dia menganggap dirinya tuh merasakan kejadian tersebut sehingga ia tahu betul apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Oke, tenang. Oke, betul yang dikatakan Ratu. Jadi bedanya simpati dan empati itu seperti itu. Jadi simpati itu kita merasakan apa yang kita lihat. Contoh nih, kita akhir-akhir ini beberapa hari ini ada terjadi kebanjiran, ya kan? Ya. Kebanjiran, terus ada musibah juga, ada yang hilang. Tahu beritanya? Tahu. Kayaknya siapa Ibu lihat ada bikin story? Tiara. Ada ini Tiara kenal ya sama yang bersangkutan. Oke. Jadi bisa kita ambil contoh dari kejadian itu, ya. Jadi hanyut ketika banjir, kita lihat berita, kita lihat kasihan ya, sedih ya. Nah, itu simpati. Tetapi kalau empati itu lebih dalam lagi dari simpati. Kita ikut berduka cita. Kita ikut, rasanya kok sampai memang terasa gitu. Bahkan sampai ada rasa ingin ikut membantu cari gitu. Ya. Nah, sampai yang memang kayak tergerak nih, mau ikut menolong atau membantu mencari. Nah, itu yang dikatakan empati. Paham deh ya? Udah jelas ya? Oke, ada lagi Kak pertanyaan nih? Wah, Tiara. Pertanyaan apa Tiara? Dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Perilaku asertif tadi masuk ke aspek. Nah, itu tadi menjelaskan pemahaman tentang perilaku asertif. Tiara tanya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu kira-kira contoh dari perilaku asertif bagaimana? Ada yang tahu? Perilaku asertif. Iya, jadi perilaku asertif tadi yang Ibu sudah sampaikan
ini digambarkan dengan seseorang itu mampu mengungkapkan apa yang dia pikirkan, yang dia rasakan terhadap orang lain dengan baik tanpa menyakiti perasaan orang tersebut. Kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya kayak sekolah Bu yang kayak tadi Bu bilang kan misalnya dia dicabut dia tuh kan dia kan gak mau, dia tuh bisa bilang yang awal tuh dengan cara baik-baik biar kalau dia tuh gak marah, gak ada singgung. Itu sih salah satu cara contohnya. Bagus, ya benar sekali. Jadi mau tepuk tangan. Mas sekali. Ayo rame-rame tepuk tangan. Ya, jadi perilaku asertif itu mampu menolak ajakan teman, itu juga salah satu contoh dalam perilaku asertif. Kalau dalam sehari-hari, kalau di sekolah itu tadi diajak cabut, kita mampu menolak, tapi dengan bahasa atau dengan komunikasi yang baik. Kalau di rumah apa misalkan diajak apa? Nyuri. Iya loh, kadang ada lingkungan yang ekstrim kan, temennya ngajak nyurinya nyuri mangga karena lagi musim lagi kan. Nah, kira-kira mampu nggak anak-anak ibu ini menolak ajakannya? Kalau sudah mampu berarti anak ibu sudah mampu menerapkan aspek-aspek yang ada pada keterampilan sosial di dalam diri anak ibu. Mantap, tepuk tangan. Masih ada yang mau bertanya lagi? Ini masih ada waktu ya. Bu, kalau ada orang yang mau jadi mengerti aja gimana tuh Bu? Aduh, nah, ada orang yang maunya dimengerti aja. Dia nggak mengerti orang lain. Dia Enggak. Egois berarti. Egois ya. egois. Mau kemauan dia sendiri, cuman mau dia didengar, yang lain nggak mau. Oke, diapain gitu ya? Kira-kira orang seperti itu, kira-kira bagaimana caranya? Gitu ya Kak? Bagaimana caranya? Gimana kira-kira caranya? Diapain? Jadi masalah baru. Katanya cakap baik-baik. Jadi kalau bahasanya komunikasinya ya. Nah, terus apa lagi caranya? Dinasehatin. Oke, gimana nasehatinnya? Bilang baik-baik. Oke, bagus. Bagus semua jawaban anak ibu. Ada lagi Kak? Gimana caranya? Ini kalian dihadapkan nih sama teman yang maunya cuma dimengerti aja, tapi dia nggak mau ngertiin kita. Kadang-kadang bikin kesal ya. Ya kan? Gimana cara kita mau kita hempaskan atau kita rangkul? Kita rangkul dong. Kalau kita hempaskan dia nggak akan berubah dan dia nggak akan sadar kan? Nah, jadi pertanyaan kakak tadi, gimana sih Bu kalau ada orang yang maunya dimengerti aja, ya kan? Nah, itu kita bisa menyadarkan dia itu dengan berlatih empati. Jadi biar dia juga memahami dan menghargai dan mengerti bagaimana perasaan orang lain. Jadi sekali-sekali dia ditempatkan di posisi orang yang mau didengar, mau ya, dilatih empatinya, ditingkatkan. Jadi dia sadar, oh ternyata kalau misalnya aku mau didengerin aja, orang lain kalau misalnya kayak aku juga kadang-kadang kesel kan. Itu dia. Jadi apa Kak? Caranya berlatih empati dan menghargai orang lain. Ya. Bu, ada yang mau bertanya lagi? Oke. Keberhasilan akademik itu maksudnya dapat ranking. Keberhasilan gimana tuh ya? Akademik. Di bagian nomor 3 ya, keberhasilan akademik. Kakak tanya, nah itu Maksudnya dapat ranking. Oke. Itu salah satunya. Tetapi secara umum, kenapa Bang? Maka
Kita lanjutkan lagi. Oke. Itu salah satunya mendapatkan peringkat atau ranking ya. Nah, itu salah satu contoh dari keberhasilan akademik. Tapi secara umumnya keberhasilan akademik itu keberhasilan akademik ini kan karena melalui proses belajar kan. Nah, jadi itu banyak bentuknya. Misalkan kalian anak-anak ibu ini mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri kalian. Itu salah satunya. Kemudian apalagi berakhlak mulia, bertanggung jawab, ya. Nah itu juga termasuk ke dalam keberhasilan akademik. Iya kak ya. Jadi keberhasilan akademik itu tidak hanya dilihat dari prestasi, ya. Tidak hanya dilihat dari prestasi, ranking, tetapi dari perilaku. Misalkan dia mampu berakhlak mulia, kemudian dia mampu mengembangkan potensi atau bakat minat yang ada dalam diri dia, itu termasuk. Paham ya? Ada lagi? Sudah paham semuanya? Oke, kalau gitu kita lanjut dengan ibu ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ibu bagikan satu orang satu, ya, satu orang satu. Iya, masing-masing diisi sendiri ya. Belum katanya. Sudah dapat? Sudah dapat semuanya? Sudah. Oke, ibu ada waktu 10 menit, ya, kerjakan mulai dari sekarang. Yang tidak paham mungkin dengan pertanyaannya boleh tunjuk tangan tanya sama ibu ya. Waktunya 10 menit aja. Belum dapat ya bang? Siapa lagi? Oke. Saya apa? Siapa lagi yang belum? Abang udah? Udah, oke. Kalian ini aja bang. Ya, yang tulisannya lebih jelas. Jelas ya. Yang tidak paham dengan pertanyaannya ditanya ya nak. Jadi pertanyaan pertama itu, yang pertama, ini ada petunjuk umumnya ya. Siswa menjawab soal yang ada pada lembar kerja peserta didik atau LKPD berdasarkan pengalaman
Ini pasti banyak yang paling dipahami. Iya nomor 2. Ini kan nomor 1 ya, nomor 2 ke berapa ya? Iya saya. Ini udah selesai? Belum. Oke, maksudnya ada yang mau ditanyakan sama ibu udah selesai? Ada. Kelompok yang dia baca, dia kalau yang nggak paham, menanyakan sebelum mengisi. Oh iya, juga ibu lihat. Oke, ada yang dapat nomor 2. Di LKPD-nya ada yang ada. Coba nak, ada yang ini. Sinas ya. Kenapa Hafiz? Ya. Oh iya, jangan lupa buat nama, ya sama tanggal hari ini ya. Benar ya? Paham boleh ditanya ya, dia ada yang mau ditanya. Paham ya dengan pertanyaannya ya. Jadi jawabnya ini dari pengalaman bermain dan mendengarkan materi. Oke? Yang melakukan sukses tadi tuh. Dan menimbulkan bagaimana cara kamu melihat dengan bagaimana sekolah? Saatnya jam ke-7 dimulai. Start dari 7 pagi. Belum buat nama nih. Nanti ibu gimana periksanya, nggak ada namanya loh. Nama, kelas, sama lagi. Antusias, temennya ada nanya nih, antusias itu apa? Ikut apa? Antusias, saya nih antusias nih mengikuti ini apa? Semangat kan? Senang nggak? Jadi antusias tuh ada semangat, ada semangat.
sama tadi pertanyaan ya. Kayak kita tuh kayak ini loh, semangat tuh, jadi antusias. Tunggu teman yang lain ya, yang lain juga ada yang ini samakan jawabannya sama yang ini ya. Kakak bacain ya, udah dah. Bacainnya tuh yang buka. Kopi nggak? Ya, dikumpul makanya tulis ini ditulis di sini. Jadi nanti kamu baca di sini. Oh, jadi sini gitu. Oh, enggak. Pasti bisi-bisi. Dia bisi-bisi. Yang udah selesai untuk temannya ya. Masih ada waktu 2 menit lagi. Saya waktu 2 menit lagi sambil menunggu teman. Siap? Tunggu ya, kelompok 4 dulu. Sarah. Ada kesulitan Aisyah? Ya. Papa ini udah siap ya? Oke, waktunya sudah habis. Oke. Sudah selesai mengisi LKPD-nya? Ya. Mau perwakilan saja ya, 2 orang. Yang bersedia mau membacakan siapa? Ratu. Apa yang sudah Ratu tuliskan atau isi LKPD-nya? Yang pertanyaan pertama, apa yang kamu pahami tentang keterampilan sosial? Jelaskan. Boleh berdiri Ratu? Oke. Keterampilan sosial adalah keterampilan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kelompok. Dalam berkomunikasi, tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi di dalamnya ada keinginan yang menimbulkan kesan baik untuk menumbuhkan keharmonisan maupun keseimbangan hubungan, kesinambungan hubungan, serta solusi terhadap suatu permasalahan. Yang nomor 2, setelah mempelajari aspek-aspek keterampilan sosial, pernahkah kamu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari?
yang ada juga menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa memberatkan orang lain. Yang kedua, dapat menyampaikan atau meminta pertolongan pada orang lain ketika dibutuhkan, juga mampu menyampaikan atau mengutarakan permasalahan yang ada. Yang ketiga, tanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Yang keempat, membuat orang lain merasa nyaman dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti merasa sedih ketika temannya mendapat masalah. Yang kelima, bisa mengontrol diri dan menyikapi hal-hal yang tidak baik bagi saya. Lanjut ke soal nomor 3. Apa manfaat yang kamu peroleh apabila kamu dapat meningkatkan keterampilan sosial dalam kehidupan sehari-hari? Sebut dan jelaskan. Yang pertama, hubungan pertemanan menjadi lebih baik. Yang kedua, mendukung keterampilan komunikasi dengan orang lain menjadi lebih baik. Jadi, ketika menyampaikan pendapat tidak menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga, dapat mengatasi stres karena dapat mengatasi masalah dengan bijak, tidak menyalahkan diri sendiri dan juga orang lain. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara kamu membina hubungan baik dengan teman sebaya? Jelaskan. Cara yang saya lakukan yaitu dengan menjalin hubungan dengan baik dengan teman, komunikasi yang baik, tidak saling menyalahkan ketika ada masalah, saling mengerti satu sama lain, ikut merasakan kesedihan apabila teman mengalami masalah, dan ikut membantu sama-sama mencari solusi. Oke, kita dulu buat Ibu tadi udah dengar dari perwakilan perempuan. Sekarang Ibu boleh ya, perwakilan dari laki-laki boleh. Siapa yang mau? Tunjuk tangan. Oke, bangun ya Bang. Biar semuanya bisa dengar semuanya. Berdua ya. Oke, silakan Abang. Semuanya. Kan beda ya jawabannya kan. Nah, coba Ibu mau dengar. Teman-teman yang lain juga mau. Soal nomor 1. Apa yang kamu pahami tentang keterampilan sosial? Jelaskan. Keterampilan sosial merupakan keterampilan dalam berinteraksi, komunikasi, kerjasama, saling mengerti, dan memahami. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan sosial, maka dia tidak bisa membawa diri ke dalam lingkungannya. 2. Setelah mempelajari aspek-aspek keterampilan sosial, pernahkah kamu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. 1. Dapat bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan masalah. 2. Dapat mengungkapkan pendapat dan juga perasaan dalam komunikasi ketika meminta pertolongan ataupun sebaliknya. 3. Tanggung jawab dengan menjaga atau menanti aturan yang ada di sekolah. 4. Mengontrol diri ketika mengalami masalah. Nomor 3. Apakah manfaat yang memperoleh apabila dapat meningkatkan keterampilan sosial dalam kehidupan sehari-hari? Bang, yang besar suaranya, jangan makin kecil. Temannya nggak dengar. 1. Hubungan pertemanan menjadi lebih harmonis. 2. Komunikasi dengan orang lain menjadi lebih baik. 3. Dari stres. 4. Mampu beradaptasi dengan lingkungan. 5. Dapat mengikuti arahan dan peraturan yang ada. 4. Bagaimana cara kamu membina hubungan baik dengan teman sebaya? Jelaskan. Membina hubungan yang baik dengan teman yaitu menjaga hubungan baik dengan saling memahami, saling mengerti kalau ada masalah, dikomunikasikan dengan baik, tidak menjudge atau menjulit. menjat. Yang menuduh gitu ya. Oke. Terus ketika melakukan kesalahan. Oke, tepuk tangan dulu. Dari jawaban Ratu dan jawaban Fasya. Nah, dari jawaban tersebut, kemudian dari kegiatan layanan kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan hasil kegiatan layanan kita ya, mulai dari permainan, materi, kemudian juga dari isi LKPD yang telah kalian kerjakan. Nah, kira-kira siapa yang mau memberikan kesimpulan? Siapa? Oke, Tiara, silakan Tiara. Suaranya yang besar ya. Jadi kita dapat kesimpulan dari kegiatan sosial
dengan baik. Karena komunikasi yang tidak baik sehingga menyebabkan terhadap orang lain dan lebih dari masalah dihadapi juga dengan orang lain. Oke, bagus. Satu lagi. Ibu simpulkan kembali ya. Nah, artinya keterampilan sosial itu merupakan kemampuan ya, kemampuan anak-anak ibu semua bagaimana berinteraksi, berkomunikasi, bekerja sama, kemudian belajar berempati, ya, memahami, menghargai orang lain, tidak egois. Nah, itu yang dikatakan keterampilan sosial yang mana didapatkan atau bisa ditingkatkan dengan proses belajar atau proses latihan seperti game yang sudah kalian mainkan. Jadi keterampilan sosial ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari, terutama kalian yang sekarang statusnya sebagai siswa di sekolah. Ketika anak ibu mampu menerapkan keterampilan sosial, ya, itu sangat banyak manfaatnya, ya. Seperti ada tadi manfaatnya keberhasilan dalam akademik, kemudian mampu menjalin hubungan yang baik dengan teman, terhindar dari stres, ya. Jadi tidak mencari pelarian. Jadi ketika ada masalah ataupun ketika ada sesuatu kesalahpahaman dengan teman, itu tidak lari ke masalah-masalah yang lain gitu, sehingga bahkan dia mampu mengontrol dirinya, ya. Nah, jadi itulah kesimpulan dari kegiatan kita hari ini dengan topik tunjukkan keterampilan sosialmu. Oke, Ibu ada pesan moral, ya. Ibu mau kita bacakan ini secara bersama-sama dengan suara yang kuat. Oke, kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Teman yang sulit ditinggalkan dan tidak mungkin dilupakan. Maka jagalah pertemanan. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi anak-anak ibu semuanya, ya. Sebelum ibu tutup kegiatan layanan hari ini, ibu nanti ada membagikan evaluasi, ya, seperti pertemuan sebelumnya, ya. Jadi anak-anak ibu isi dengan jujur, tidak perlu melihat kanan kiri karena ini tentang diri kalian, ya, tentang bagaimana kalian, bagaimana pikiran kalian, bagaimana perasaan kalian, dan tindakan apa selanjutnya yang mau kalian lakukan setelah mengikuti kegiatan layanan bersama Ibu Bunda hari ini. Oke? Jadi anak-anak ibu semuanya, kira-kira kalau misalkan besok atau minggu depan kita berjumpa kembali lagi, bagaimana? Mau? Kira-kira apa yang mau kita lakukan? Membahas apa? Mungkin ada request dari anak-anak ibu, boleh? Tentang apa? Kita belum pernah membuat proyek, ya. Nah, ibu mau nanti sekali-sekali buat dengan anak-anak ibu semuanya, kita membuat proyek bersama-sama. Oke? Oke. Anak-anak ibu semuanya, setelah kita sudah membaca pesan moral, katanya itu sudah di akhir kegiatan layanan, ya. Semoga kegiatan layanan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya.
inisiatif